Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Ada sebuah studi kasus interaktif yang menarik nih, dari Dr. Ricky Sababalat. Iya, betul sekali. Tentang mata anak yang kalau dilihat sekilas gitu kelihatannya lurus sempurna, tapi ternyata, ada rahasia pergeserannya di baliknya. Nah, itu dia. Kasus ini tentang heteroforia. Sering disebut juga juling tersembunyi. Juling tersembunyi. Iya, kondisi yang sering nggak disadari, soalnya gejalanya minim atau malah nggak ada sama sekali awalnya. Kita akan fokus gimana sih pemeriksaan bisa sampai ke diagnosis ini. Oke, jadi tujuan kita kali ini mau coba pahami ya, gimana dokter bisa sampai ke diagnosis heteroforia ini, apa bedanya sama kondisi mata juling lain, terus kaitannya juga sama standar kompetensi dokter Indonesia, SKDI itu ya. Tepat, kita akan urai satu persatu. Sip, mari kita mulai dari kasusnya. Pasiennya ini anak usia 8 tahun, datang untuk periksa mata rutin aja ya. Betul, pemeriksaan rakin. Jadi nggak ada keluhan spesifik dari anak atau orang tuanya. Terus hasil pemeriksaan awalnya gimana? Katanya tampak baik-baik aja ya? Iya, awalnya begitu. Visus atau ketajaman penglihatannya itu normal, bagus. Normal ya. Terus dokter juga melakukan tes Hirschberg yang pakai senter itu kan ya? Betul, disinari senter ke mata. Nah, katanya refleks cahaya di korneanya, titik pantulannya itu simetris di kedua mata. Ini kan biasanya pertanda bagus, dok. Sangat penting itu. Refleks kornea yang simetris di tes Hirschberg itu, umumnya ya, itu menyingkirkan adanya juling yang nyata, yang manifest. Kita sebutnya heterotropia. Oke, jadi kalau simetris, kemungkinan besar nggak ada juling yang kelihatan langsung gitu ya? Iya, artinya pas anak lihat lurus, posisi kedua matanya kelihatannya sejajar. Nah, tapi di sini nih bagian menariknya, pemeriksaannya nggak berhenti di situ kan? Dokter lanjut lagi dengan tes tutup buka mata atau cover-uncover test. Betul. Terus pas bagian uncover testnya, jadi waktu penutupnya diangkat dari mata kanan, Iya. kok mata kanannya itu kelihatan gerak sedikit, kayak mau balik fokus atau lurusin posisi gitu. Nah, ini artinya apa ya? Padahal tes sebelumnya kan normal-normal aja. Nah, gerakan di mata yang baru saja dibuka penutupnya, pas uncover test itu, Iya. itu dia tanda klasik dari heteroforia. Oh, justru pas dibuka itu ya kuncinya? Betul. Itu menunjukkan ada deviasi, ada pergeseran posisi mata, tapi sifatnya tersembunyi, laten. Laten. Jadi dalam kondisi sehari-hari, pas kedua mata lihat bareng, otak kita itu bisa ngompensasi pergeseran kecil ini. Makanya matanya kelihatan lurus. Oke. Tapi, begitu satu mata kita tutup, mekanisme kompensasi otak ini istirahat sebentar. Nah, pas penutupnya diangkat, kita jadi bisa lihat tuh usaha mata itu buat balik ke posisi lurus seharusnya. Jadi kelihatan aslinya gitu ya pas baru dibuka. Kurang lebih begitu. Nah, ini penting banget dibedain sama cover test. Oke, bedanya gimana tuh? Kalau cover test, kita justru amati mata yang nggak ditutup. Mata yang satunya yang tetap terbuka. Oh, malah mata yang nggak ditutup yang dilihat ya? Iya, kalau mata yang tetap terbuka itu bergerak, justru pas temennya ditutup. Nah, itu baru tanda heterotropia. Juling yang manifest, yang terlihat jelas. Oke. Jadi kuncinya bukan cuma jenis tesnya, tapi mata mana yang kita amati pas tes itu ya. Satu lihat yang baru dibuka, uncover. Satu lagi lihat yang tetap terbuka, cover. Tepat sekali. Itu yang membedakan juling tersembunyi, heteroforia, sama juling manifest, heterotropia. Paham. Nah, kalau gitu, balik ke kasus anak tadi. Kan tes Hirschberg-nya normal, visusnya juga bagus. Berarti diagnosis lain kayak heterotropia yang manifest itu sama amblyopia atau mata malas, jadi bisa disingkirkan ya? Betul sekali. Kalau memang dia heterotropia, tes Hirschberg-nya tadi harusnya nggak simetris refleksnya. Oke. Kalau amblyopia, itu kan penurunan tajam penglihatan. Di anak ini nggak ada, visusnya normal. Nah, ortoforia atau mata lurus sempurna tanpa ada deviasi sama sekali. Itu juga nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kan tadi kita lihat jelas ada pergerakan mata pas uncover test. Jadi pasti ada deviasi, walaupun tersembunyi. Oke, jadi diagnosisnya kuat ke heteroforia ya. Nah, temuan ini kan penting dok, meskipun tersembunyi. Terus relevansinya gimana nih dengan apa yang diharapkan dari dokter umum di Indonesia? Tadi kan disebut soal SKDI level 2 untuk strabismus. Ya, betul. Jadi, merujuk pada SKDI, Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang terbaru 2024, kompetensi level 2 untuk strabismus.
Nah, strabismus ini mencakup heteroforia juga ya. Oke. Itu artinya dokter umum diharapkan mampu mengenali tanda dan gejalanya, melakukan pemeriksaan dasar seperti yang kita bahas tadi, tes Hirschberg, cover-uncover test. Sampai menegakkan diagnosis klinis awal heteroforia ya? Betul, sampai situ. Tapi penata laksanaan lanjutannya itu bukan di ranah kompetensi dokter umum di level 2 ini. Oh, jadi bukan ngasih kacamata atau terapi gitu ya? Bukan. Jadi langkah yang paling tepat sesuai SKDI level 2 kalau nemu kasus heteroforia begini adalah pertama, kasih penjelasan awal ke orang tua mengenai kondisi ini. Lalu yang kedua, dan ini kuncinya, adalah merujuk. Merujuk ke spesialis mata ya? Tepat, rujuk ke dokter spesialis mata. Nanti beliau yang akan evaluasi lebih dalam lagi, perlu nggak nih terapi? Misalnya latihan mata khusus, ortoptik, atau perlu kacamata, atau mungkin cukup diobservasi aja secara berkala. Itu nanti keputusan spesialis mata. Oke, jadi peran dokter umum di sini adalah deteksi dini, diagnosis awal, dan rujukan yang tepat ya? Betul sekali. Rujukan itu langkah krusialnya. Baik, jadi kalau kita rangkum nih dari pembahasan studi kasus Dr. Ricky Sababalat ini, pelajaran utamanya adalah bahwa heteroforia atau juling tersembunyi itu kondisi yang nyata dan bisa dideteksi lewat pemeriksaan yang teliti, terutama uncover test itu tadi. Iya. Meskipun pemeriksaan lain kayak visus dan tes Hirschberg kelihatannya normal-normal aja, jadi penting banget ya buat kita semua, terutama tenaga medis, untuk periksa lengkap dan paham interpretasi tes tutup buka mata ini. Sangat penting. Dan deteksi ini jangan dianggap sepele, cuma karena tersembunyi atau sering nggak ada keluhan di awal, terutama pada anak-anak. Kenapa tuh, Dok? Karena heteroforia ini, walau sering tanpa keluhan, punya potensi untuk menyebabkan keluhan di kemudian hari. Misalnya mata jadi gampang lelah, sakit kepala kalau baca lama, atau pada beberapa kasus, kalau kemampuan kompensasi otaknya menurun, bisa berkembang jadi juling manifest, jadi heterotropia beneran. Wah, bisa jadi juling beneran ya kalau dibiarin. Ada risiko ke arah sana, makanya pemantauan oleh spesialis mata itu jadi penting. Ini jadi bikin kita mikir ya. Mengingat kondisi heteroforia ini sifatnya tersembunyi, terus sering tanpa keluhan awal yang jelas pada anak-anak, seberapa banyak ya sebenarnya kondisi ini ada di sekitar kita tapi nggak terdeteksi? Itu pertanyaan yang bagus. Dan kalau nggak terpantau, apa aja ya potensi dampak jangka panjangnya? Mungkin ini jadi sesuatu yang bisa Anda, para pendengar, renungkan lebih lanjut.